peramalan rumah, jadi hal yang terpenting harus diperhatikan adalah posisi 3 tabu tahunan. Pastikan telah memiliki simbol tahunan sesuai dengan saran untuk mengatasi 3 tabu tersebut. Jadi ada 3 tabu yang harus Anda hindari adalah di sektor selatan, yaitu ada tree killing di sana. Perlakuannya harus dihadapi, misal kalau duduk harus menghadapi. Jadi tahun 2020 duduk menghadap selatan adalah membawa keberuntungan. Jadi rumah yang menghadap selatan akan juga mendapat keberuntungan. Cuman pastikan di sana ada simbol-simbol seperti gajah kembar, wolu, dan fudog. Tabu yang kedua adalah vibe yellow berada di timur. Dan ini vibe yellow ini disebut juga sebagai bahaya daripada 5 hantu, yaitu membawa semua ketidakberuntungan pada tree killing, dan yang paling buruk adalah bahaya keuangan dan bisa-bisa rugi total. Bahkan kalau pintu sebuah bisnis menghadap ke timur, ini adalah sangat buruk dan bisa-bisa akan jatuh atau terpuruk. Jadi perlakuannya untuk angka bintang 5 ini adalah bisa dilakukan dengan tidak ada keributan atau memakai pintu lain selain yang menghadap ke arah timur. Nah, kemudian untuk pribadinya, kendalikan amarah dan emosi. Jadi pada saat seperti ini, emosi keributan akan membangkitkan dari vibe yellow ini. Nah, simbol pada tahun 2020 untuk vibe yellow adalah memajang badak biru, pagoda 5 elemen, dan bola kristal di dekat pintu utama. Kemudian tabu yang ketiga adalah Grand Jupiter atau GDJ, yaitu berada di utara. GDJ mencakup semua bahaya yang ada, jadi perlakuannya adalah harus dipunggungi agar membawa keberuntungan. Jadi kalau misalnya Anda memiliki rumah yang menghadap ke utara, itu adalah hal yang buruk. Jadi usahakan pula memakai pintu lain selain menghadap yang ke utara. Jadi di sini hampir mirip perlakuannya dengan vibe yellow. Jadi pada tahun 2020, manakala itu tidak bisa dihindari, jadi pajang di dekat pintu utama. Pada tahun ini adalah simbol Kestigarba, kura-kura, dan cilin. Jadi kura-kura ini salah satunya adalah untuk memperbaiki feng shui yang buruk atau feng shui rumah yang buruk. Kemudian saya lanjutkan. Jadi dalam praktek feng shui rumah, pusat sektor adalah memiliki kedudukan yang sangat penting. Jadi di dalam feng shui rumah, yang harus diperhatikan pertama kali adalah pusat sektor, karena penyebaran qi dalam rumah datang dari pusat sektor. Kalau kombinasi baik di pusat sektor, maka akan mudah untuk beruntung kalau pintu utama juga beruntung atau dikunjungi nasib angka bintang yang baik. Sebaliknya, kalau pusat sektor qi yang menaungi bagian rumah buruk dan pintu utama dikunjungi angka bintang buruk, maka kemungkinan terjadi sangatlah besar. Maka fokus pertama untuk feng shui adalah pada pusat sektor. Pada bulan ini pusat sektor memiliki arti kombinasi, yaitu menang atas kompetisi. Kehidupan seks mendapat dorongan dari kaum muda, artinya bahaya dari orang-orang muda. Jadi bagi pasangan suami istri, hati-hati dengan orang ketiga yang umurnya lebih muda. Waspadalah terhadap kesenangan yang berlebihan, bisa-bisa kena sakit, yaitu masalah organ kelamin. Namun energi yang membawa keberuntungan lebih kuat dari energi yang membawa kemalangan. Jadi tinggal memperhatikan angka buruknya saja. Jadi dalam hal ini, kontrol angka bintang 7 dengan memajang simbol gajah kembar di pusat sektor atau rumah, dan di tengah-tengah kamar tidur kalau masih menempati kamar kos. Jadi moga-moga hal buruk bisa terkendali.
Kemudian rumah menghadap tenggara. Rumah menghadap tenggara pada bulan ini tidak memiliki keberuntungan yang baik. Sifat dari pertumbuhan ekonomi seperti kena potong. Bahkan kalau sedang berbisnis akan mengalami bahwa proyek bisa terancam dibatalkan. Walaupun dalam pengerjaannya di lapangan sudah hampir disetujui, namun itu bisa dibatalkan. Bukan hanya itu, bahkan bisa kena tipu. Jadi benar-benar buruk untuk urusan rezeki. Jadi hati-hati, jadi silakan perhatikan cara-cara menangani hal-hal tersebut. Jadi kombinasi ini juga membawa masalah di dalam rumah tangga. Bisa-bisa ada keributan besar antara ayah dan anak perempuan. Hindari kekerasan dalam rumah tangga. Jadi anak perempuan bisa menyebabkan kehormatan keluarga hilang, atau yang terburuk anak perempuan bisa kabur dari rumah. Jadi untuk mengatasi ini adalah untuk melemahkan angka bintang 7-nya, yaitu pajang simbol badak biru di depan pintu utama untuk mengurangi efek buruk dari kombinasi ini. Badak biru sekaligus pula bermanfaat untuk keberuntungan pada bulan ini. Jadi masih bisa berharap untuk mendapat rezeki. Kemudian rumah menghadap selatan. Peruntungan rumah menghadap selatan pada bulan ini akan syarat dengan pertengkaran, emosi, kemarahan, dan kesalahpahaman. Bahkan bisa terjadi saling fitnah dan saling membenci. Baik itu di dalam anggota keluarga sendiri ataupun dengan pihak luar rumah. Bisa-bisa menjadi masalah perselisihan hukum. Kalau terjadi hal seperti demikian, saran terpenting bulan ini adalah apabila masalah hukum jangan diselesaikan pada bulan ini, sebab rumah yang hadap selatan berkecenderungan untuk mendapat posisi yang kalah. Kemudian mengenai urusan jodoh dan asmara, ada Ci yang mendukung, namun pertemuan jodoh yang terjadi pada bulan ini akan membawa masalah percekcokan dalam hubungan. Kemudian rumah menghadap selatan bisa ada rezeki asalkan menjaga situasi di depan pintu utama, jangan ada keributan. Simbol yang baik adalah dengan memajang bola api dan simbol cilin di dekat pintu utama. Rumah menghadap barat daya. Rumah menghadap barat daya pada bulan ini dikunjungi oleh angka bintang 5 atau bintang 5 yellow yang membawa masalah besar pada aspek ekonomi. Dalam peramalan Feng Shui oleh para master, kalau angka bintang ini muncul di pintu utama adalah membawa keterpurukan ekonomi keluarga. Jadi ekonomi keluarga bisa terpuruk dan bisa-bisa pula menyisakan hutang pada akhir bulan. Saran terpenting adalah hindari keributan di sektor ini serta hindari lampu terang sebab akan membangkitkan Ci buruk dari 5 yellow. Jadi saran yang paling penting di sini adalah kalau ada pintu lain selain menghadap barat daya, maka pakailah pintu tersebut selama periode bulan ini. Jadi kombinasi ini tidak bagus pula untuk yang lajang di rumah ini untuk menemukan jodoh. Jadi hubungan asmara bisa menjadi sangat buruk. Yang berkeluarga bisa-bisa tergoda daun muda. Jadi masalah kesehatan adalah bisa kena penyakit menular seksual dan penyakit kulit yang serius. Yang paling serius adalah anggota keluarga wanita ada bahaya sakit kanker payudara. Dan simbol yang disarankan pada bulan ini untuk dipajang di dekat pintu utama adalah simbol pagoda 5 elemen. Jadi isi pagoda 5 elemen dengan tanah yang diambil dari sektor barat atau sektor barat laut. Hati-hati untuk kaum wanita, bawalah simbol ulu untuk menghindari sakit serius. Yang paling penting adalah lebih banyak mendekatkan diri kepada aspek ilahi. Rumah menghadap timur. Peruntungan rumah yang menghadap arah timur pada bulan ini ada baik dan ada buruk. Kombinasi angka bintang terbang yang terjadi adalah
konflik yang menyebabkan berbagai masalah. Bukan hanya menyerang ekonomi, namun bisa ada masalah di luar dugaan. Benar-benar merupakan nasib buruk untuk keuangan dan bisa mengalami kerugian, bahkan kehilangan total. Situasi lain dari kombinasi ini adalah anggota keluarga bisa terkena penyakit serius, jadi yang berhubungan dengan daerah kepala, terutama bahayanya akan berefek kepada kaum pria. Dan pada bulan ini juga tidak ada dukungan Qi untuk sifat perjodohan untuk rumah yang menghadap timur. Hindari bertemu jodoh pada bulan ini. Kemudian untuk urusan rezeki adalah dengan mengobati sifat bintang tahunan dengan memajang simbol pagoda 5 elemen sampai akhir periode Feng Shui tahun ini, yaitu pada Imlek tahun depan. Jadi isi pagoda dengan tanah yang diambil dari sektor barat atau barat laut, dan itu akan meningkatkan untuk urusan rezeki, dan bisa-bisa ada rezeki nomplok dengan memajang simbol koin nasib langit di dekat pintu utama. Rumah menghadap barat. Nasib rumah dengan pintu utama menghadap barat pada bulan ini adalah baik untuk urusan karir dan pekerjaan. Bisa-bisa pindah pekerjaan dan mendapat pekerjaan yang konstan serta tentunya lebih baik. Ini atau kombinasi ini juga menjanjikan dalam jangka panjang. Terlebih, kombinasi angka bintang bulan ini adalah sum of 10 atau jumlah 10. Jadi jumlah 10 di dalam Feng Shui memiliki pengertian kesempurnaan. Jadi hal buruk bulan ini bisa tertolong karena sifat dari kombinasi jumlah 10. Dan bisa-bisa akan menikmati beberapa keberuntungan. Akan tetapi ada satu bahaya, yaitu ada masalah jantung yang serius. Jadi kalau ada aktivasi air di barat daya dan ada dapur di sektor barat, maka bahaya sakit jantung akan menguat, serta hati-hati dengan bahaya penyakit kelamin. Jadi selanjutnya untuk urusan asmara, untuk rumah yang menghadap ke barat, jadi sangat baik pada bulan ini karena Qi komunikasi yang sempurna bagi penghuni rumah, jadi apapun siunya. Jadi menempati rumah menghadap barat bisa gampang menemukan jodoh dari keluarga kaya. Nah, walau Sio tidak memiliki keberuntungan atau Sio tidak memiliki keberuntungan jodoh, maka bisa pula mendapat jodoh yang baik pada bulan ini. Jadi sarannya pilih jodoh dari Sio penolong. Nah, untuk meningkatkan prospek rezeki atau urusan rezeki, pajanglah simbol-simbol rezeki. Jadi lihat link di bawah. Jadi pajang paling tidak Anda memiliki kodok rezeki untuk rumah, dan lihat cara memajang pada artikel di Indo Feng Shui pada link yang disiapkan di bawah. Rumah menghadap timur laut. Pada bulan ini rumah menghadap timur laut mendapat kombinasi yang terburuk dalam konteks bintang terbang. Jadi kombinasi angka bintang yang lebih berbahaya dari 5 yellow. Jadi kombinasi tersebut adalah angka bintang berurutan, yaitu angka bintang 1 dan angka bintang 2. Selain membawa kerugian uang yang besar, juga bisa-bisa mengancam keselamatan nyawa, terutama untuk orang-orang muda atau bahkan ada kematian usia muda. Akan ada masalah dalam perkawinan dan bahaya kehilangan pasangan, ibarat mengalir air dari gunung memenuhi hutan, banjir, itu adalah pertanda yang bahaya besar. Seperti gunung yang jatuh ke air laut adalah tanda yang sangat buruk. Jadi betul-betul lebih buruk dari rugi total. Jadi saran utama adalah untuk urusan keluarga, jagalah pasangan Anda. Jadi penghuni rumah menghadap timur laut disarankan untuk tidak pula mencari jodoh pada bulan ini, sebab jodoh di masa depan atau di saat perkawinan akan tidak memiliki ekonomi yang baik atau bahkan ekonomi yang buruk. Kemudian untuk mengobati bahaya bulan ini, lemahkan salah satu bintang yaitu dengan unsur air
dengan menerapkan fitur air dan wulu. Jadi pajang semua pengobatan di dekat pintu utama. Jadi pengobatan ini sekaligus membantu meningkatkan rezeki. Jadi saran paling penting adalah semua anggota keluarga agar mendekatkan diri kepada aspek ilahi serta banyak-banyak berdoa. Rumah menghadap utara. Rezeki rumah menghadap utara pada bulan ini adalah akan menikmati keberuntungan karir di bidang politik, militer, serta pejabat pemerintah. Juga akan sangat menguntungkan bagi yang berkarir di media massa dan ilmuwan sebagai penemu barang-barang teknologi. Selain itu, di zaman sekarang adalah kesempatan bagus untuk memulai usaha di online atau startup. Jadi kesempatan yang baik karena di sini ada komunikasi jaringan pada bulan ini. Namun sisi buruk dari kombinasi ini adalah bahaya ketidakstabilan mental. Yang paling terpengaruh adalah wanita dewasa bisa mengalami stres. Jadi hal buruk lainnya adalah adanya bahaya pencurian dan kemalingan. Jadi hati-hati untuk rumah yang menghadap utara. Bagi penghuni rumah yang masih lajang, maka ada keberuntungan asmara dan romansa yang sangat baik. Yang belum punya jodoh, boleh menemukan jodoh pada bulan ini, dan di masa depan akan memiliki hubungan yang baik serta beruntung. Namun, sarannya adalah cari pasangan untuk suami istri yang dari sio serangkai. Dan sisi buruk dari kombinasi ini adalah hati-hati bagi pasangan suami istri akan bahaya orang ketiga di dalam rumah tangga. Jadi sarannya adalah simbol untuk urusan karir politik, karir militer, serta pejabat pemerintah adalah dengan memajang simbol cilin. Jadi untuk karir seperti akademis dan tulis-menulis, ilmuwan, bahkan yang di media massa bisa memajang simbol ikan karper melintas gerbang naga. Jadi untuk yang mencari jodoh, pajang simbol-simbol jodoh, silakan klik link di keterangan. Dan semua simbol tersebut dipajang di dekat pintu utama seperti pada gambar. Rumah menghadap barat laut. Rezeki rumah menghadap barat laut adalah sangat baik. Jadi kombinasi yang terjadi pada bulan ini adalah kombinasi angka bintang adalah disebut multi flying star. Jadi artinya kebaikan akan berlipat. Karena pada tahun ini pula ada bintang kemakmuran tahunan yaitu angka 8, maka kesempatan yang baik akan terjadi. Bisa ada kemajuan dalam bidang ekonomi. Selain itu, pada bulan ini adalah saat yang baik bagi penghuni rumah mencoba melakukan bisnis sendiri atau berinvestasi pada bidang tertentu, sebab kombinasi angka bintang ini adalah kombinasi investasi baru. Jadi, kehidupan keluarga dalam kebahagiaan dan kegembiraan. Penghuni rumah bisa bertemu dengan banyak kesempatan. Yang sudah menikah akan menikmati keberuntungan dalam perkawinan yang baik dan harmonis. Bagi yang masih lajang, ada kesempatan baik untuk bertemu jodoh. Jadi kalau bertemu jodoh bulan ini bisa menjadi pasangan yang baik di masa yang akan datang. Jadi sarannya cari pasangan dari jodoh sio penolong. Walaupun sio Anda sedang tidak beruntung untuk urusan jodoh, tapi menempati rumah yang menghadap barat laut akan membawa keberuntungan dalam menemukan jodoh. Jadi, simbol yang paling disarankan adalah simbol burung Garuda. Simbol ini dipercaya sebagai simbol yang menuntun rezeki yang masih jauh agar hadir berkunjung di dalam rumah. Jadi, terapkan simbol-simbol rezeki untuk meningkatkan peruntungan penghuni rumah. Pajang simbol di dekat pintu utama dan sesuai petunjuk simbol tersebut. Untuk mengetahui simbol-simbol rezeki, silahkan klik link yang saya sediakan di keterangan. Baiklah, penggemar indofengshui.com, demikian video ini dan terima kasih telah menonton. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Jadi stay safe. Namaste.